Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, akan menyampaikan suatu topik diskursus yang menjadi suatu hal yang penting ya, di dalam konteks pembahasan hukum laut, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan laut atau marine protection. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak industrialisasi, kemudian dampak eh, perkembangan teknologi dan lain sebagainya mengakibatkan manusia lebih cenderung eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Salah satunya juga terkait dengan lingkungan laut. Tentu dampaknya dalam rangka penggunaan laut hingga eksploitasi laut, dampak yang terjadi yang tidak bisa dihindari adalah dampak limbah, baik itu limbah yang dalam artian mencemari ekosistem lingkungan laut atau limbah yang sebenarnya bisa diantisipasi oleh negara atau entitas ya yang menikmati hak pelayaran di laut, katakanlah sampah atau dumping, yang itu menjadi suatu persoalan yang memiliki dampak buruk terhadap degradasi kondisi lingkungan hidup di laut. Tentu ini menjadi suatu diskursus yang perlu mendapatkan perhatian oleh masyarakat internasional, khususnya keterkaitan bagaimana upaya dari masyarakat internasional untuk mengantisipasi dalam hal atau dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut ini menjadi hal yang menyita perhatian karena implikasinya tidak hanya bagi satu negara pantai saja, tetapi dampaknya juga bersifat lintas batas negara atau transboundary. Misalkan kalau kita mengambil contoh kasus pencemaran minyak ya, tumpahan minyak yang ada di laut Indonesia, misalkan di dalam kasus Montara, itu sifat dari pencemaran lingkungan lautnya sudah dalam ruang lingkup transboundary. Karena proses pertambangannya ada di Australia, kemudian pencemaran lingkungan lautnya hingga sampai ke perairan Indonesia. Tidak hanya minyak ya atau tumpahan minyak atau bagian dari kegagalan di dalam proses pengeboran migas yang itu merupakan privilege ya dari negara pantai untuk menikmati hak tersebut dan itu dilindungi oleh UNCLOS. Tapi juga ada konteks lain, misalkan pembuangan limbah sampah ya, yang dilakukan oleh kapal-kapal besar yang itu justru merugikan ekosistem laut, di mana banyak ikan yang kemudian terkontaminasi, banyak perairan yang kemudian tidak indah lagi, banyak terumbu karang yang justru akan semakin rusak mengingat volume dari limbah sampah plastik ini juga kemudian menimbulkan degradasi lingkungan hidup. Tentu ini menjadi satu persoalan yang harus masyarakat internasional mengambil sikap. Dan jika kita ketahui di dalam KTT Puncak Bumi atau kita kenal di dalam Konvensi Rio de Janeiro 1992, ada satu chapter ya, khususnya di chapter 17 yang itu mengatur atau membahas tentang perlindungan lingkungan laut. The marine environment, including the ocean and all seas, and adjacent coastal area form are integrated world that is an essential component of the global life support system and a positive asset that present opportunities for sustainable development. Artinya di dalam chapter 17 ini memberikan gambaran bahwa perlindungan lingkungan laut merupakan salah satu komponen inti dan aset bersama umat manusia di dalam perkembangan lingkungan global yang semakin baik. Artinya dalam hal ini tanggung jawab duties terhadap perlindungan lingkungan laut tidak hanya dibebankan kepada negara pantai, tetapi seluruh negara di dunia yang terlibat, yang menikmati berbagai macam akses hak-hak pelayaran, hak-hak menangkap ikan atau hak-hak eksplorasi eksploitasi di laut sama-sama di dalam rangka mendukung
atau mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Makna pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development that meets the need of the present generation with compromising the ability of future generation to meet their own needs. Artinya kita tidak hanya memikirkan saat ini. Oke, lingkungan laut itu bisa dimanfaatkan oleh negara pantai maupun bukan negara pantai yang memiliki otoritas untuk dapat dieksplorasi sebaik-baiknya. Tetapi jangan juga ditinggalkan ada kewajiban bagi mereka yang melakukan eksploitasi, bagi mereka yang memanfaatkan laut, untuk juga memikirkan masa depan anak cucu kita. Mengapa? Karena penggunaan laut sebagai fungsi utamanya adalah warisan bersama umat manusia atau the common heritage of all mankind ya. Ini menjadi suatu catatan penting sehingga pola pikir kita tidak eksploitatif, tetapi justru memikirkan masa depan. Dengan cara menjaga ekosistem ikan, menjaga ekosistem terumbu karang, menjaga ekosistem tanah di bawah laut yang bisa dimanfaatkan, tetapi tidak cenderung eksploitatif dan berujung keserakahan. Karena itu nanti akan berdampak kepada tidak stabilnya perlindungan dan perkembangan lingkungan hidup itu sendiri. Ya. Pencemaran lingkungan laut dimasukkannya oleh manusia jelas ya. Yang paling bisa manusia entah nanti atas nama negara, entah atas nama entitas privat, entah atas nama organisasi internasional, entah atas nama kelompok pemberontak atau nelayan dan lain sebagainya. Yang secara langsung dan tidak langsung bahan atau energi ke dalam lingkungan laut termasuk yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia dan gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, dan penurunan kualitas atau yang saya sebut tadi sebagai degradasi lingkungan hidup, kegunaan air laut, dan pengurangan kenyamanan di dalam pemanfaatan laut. Ini tentu bukan persoalan yang sederhana, tetapi semua masyarakat internasional dapat mengambil langkah-langkah strategis. Sumber-sumber pencemaran lingkungan laut itu ada di beberapa daerah. Yang pertama berasal dari daratan pada umumnya dan pada sebagian besarnya merupakan inisiatif dan masalah yang terjadi di daratan, ya. Pembuangan limbah katakanlah ke laut, atau upaya-upaya untuk melakukan recycle limbah itu tidak dilakukan dengan baik, analisis masalah dampak lingkungannya juga tidak dilakukan dengan baik, sehingga limbah dibuang dibuang di laut. Kegiatan dasar laut itu tunduk pada yurisdiksi nasional. Di sisi lain, di mana prinsip compliance ini kadang juga tidak menjadi suatu perhatian serius ya bagi mereka yang mendapatkan izin katakanlah untuk penangkapan ikan atau untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di laut. Aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup itu yang perlu diutamakan seperti itu. Termasuk kegiatan di area yang itu notabene merupakan kewenangan dari otoritas internasional. Ada International Deep Seabed Authority yang juga memiliki kewenangan. Dumping ini juga satu persoalan. Lalu kemudian kapal, limbah atau sampah yang dibuang dari kapal, baik kapal pesiar maupun kapal angkut orang, angkut barang. Ya, ketika angkut barang, katakanlah terjadi kecelakaan di laut, kemudian katakanlah barang muatannya itu kemudian mencemari lingkungan laut, itu juga menjadi satu problem yang tidak dapat dielakkan. Dan termasuk atmosfer, ini kaitannya dengan perubahan iklim, climate change. Seperti itu. Pengaturan tentang pencemaran lingkungan laut sebenarnya sudah ada sejak 1958 melalui Konvensi Jenewa 58 atau yang kita kenal sebagai UNCLOS 1. Tentang pembahasan tentang high sea, di Konvensi Jenewa tentang high sea,
di pasal 24 memberikan kewajiban negara untuk membuat perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan laut, baik bagi negara bendera maupun negara pantai. Negara bendera dalam hal ini bagi kapal asing maupun bagi negara pantai itu sendiri. Di pasal 25 tindakan kerjasama maupun organisasi internasional, bahkan penindakan pelaku pencemaran lingkungan laut layaknya pelaku kejahatan internasional. Nah, ini konstruksi hukum ini nantinya di tahun 82 berdasarkan UN Clause 3, UN Clause 1982 ini yang menjadi suatu tindakan yang dapat dilakukan bersama. Joint of cooperation menjadi suatu hal yang penting untuk menindak dan mengantisipasi berbagai macam potensi dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan laut. Joint of cooperation dalam hal ini adalah penindakan hukum bagi pelaku pencemaran laut. Di pasal 27 hingga 29 Konvensi Jenewa 58 mengatur kemungkinan terjadi kerusakan pada kabel dan pipa bawah laut atau alat bantu navigasi. Yang itu nanti akan ditentukan berdasarkan satu, bagaimana kemudian tanggung jawab dari negara bendera, khususnya dalam hal terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut yang diakibatkan oleh katakanlah aktivitas pelayaran, dan bagaimana juga kewajiban dari negara pantai untuk memastikan bahwa efektivitas hukum yang dijalankan itu betul-betul dapat terlaksana. Di pasal 10 Konvensi Jenewa 58, hal yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, konstruksi, dan kelayakan kapal. Ini tentu menjadi barang yang sangat penting, artinya proses screening kapal ya di dalam perizinan pelayaran menjadi suatu hal yang mutlak adanya, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi kecelakaan kapal di laut itu dapat diminimalisir sedemikian rupa. Termasuk di pasal 23 tentang right to hot pursuit, seperti yang saya sampaikan tadi, tentang tindakan kerjasama untuk pengejaran ya bagi pelanggaran perlindungan lingkungan laut, bagi mereka yang melakukan pelanggaran gitu ya, atau melakukan kejahatan yang terkait dengan limbah atau mencemari lingkungan laut. Lalu Konvensi Jenewa tentang fisheries, yaitu juga membahas di pasal 7 ayat 1, wewenang negara untuk mengambil tindakan sepihak guna melestarikan kekayaan hayati laut. Ini erat kaitannya dengan bagaimana menjaga ekosistem perikanan dan bagaimana kemudian memastikan bahwa perikanan yang ada itu tidak memiliki dampak atau tidak dirugikan dari proses pencemaran lingkungan laut tersebut. Di Konvensi Jenewa tentang landas kontinen pun tidak luput dari pembahasan tentang bagaimana tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh negara pantai dalam rangka zona keselamatan, security of zone dari zat-zat yang berbahaya. Mengingat landas kontinen ini yang merupakan tanah yang menjorok di bawah laut, ini dapat dimanfaatkan oleh negara pantai untuk dieksplorasi. Tetapi di sisi lain, kadang banyak negara pantai yang lalai atau tidak memperhatikan analisis masalah dampak lingkungan. Padahal ini menjadi tanggung jawab dari negara pantai ya, berdasarkan pasal 5 ayat 7 dari Konvensi Jenewa tentang landas kontinen, untuk memastikan hal-hal yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen tersebut tidak merugikan kepentingan lingkungan hidup. Termasuk di pasal 2 ayat 4 dari Konvensi Jenewa tentang landas kontinen tentang kekayaan laut. Kekayaan laut yang konstruksi berpikirnya tidak hanya mendapatkan hak negara pantai untuk mengeksplorasi dan eksploitasi, tapi juga ada kewajiban untuk preservasi lingkungan laut. Di UN Clause 1982, seperti yang saya sampaikan tadi, The Common Heritage of Mankind, yang merupakan gagasan Arvid Pardo, Duta Besar Malta untuk PBB, di tahun 67 menyebut bahwa laut ini harus dilindungi secara masif untuk kepentingan bersama umat manusia. Untuk kemudian membahas tentang pelestarian dan upaya dari melindungi lingkungan laut dan mencegah pencemaran laut itu sendiri, maka kita tidak
bisa hanya membaca berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang kita kenal di kemudian hari UN Clause 82, tetapi juga harus harus ada keterkaitan dengan Deklarasi Stockholm 1972 yang merupakan konstruksi hukum yang paling awal mengenai hukum lingkungan internasional atau the Environmental International Law. Deklarasi Stockholm ini kemudian juga diperbarui di Konvensi Rio de Janeiro 1992 dan yang terbaru ada Konvensi Paris 2017 yang itu spesifik mengatur tentang climate change atau perubahan iklim. Apa dampaknya di laut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kerugian dan ancaman yang terjadi di laut ini yang juga menjadi perhatian. Sehingga UN Clause dan Konvensi Hukum Lingkungan Internasional itu saling berkaitan atau saling engage seperti itu. Asas-asas di dalam Deklarasi Stockholm yang mendasari UN Clause 82 adalah yang pertama, hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Asas nomor 7, kewajiban negara untuk mencegah pencemaran laut. Bagaimana langkah-langkah mulai dari regulasi sampai penegakan hukum wajib dilakukan. Ini adalah mandat dari asas nomor 7 dari Deklarasi Stockholm. Asas nomor 13, koordinasi dan harmonisasi dalam rangka penyusunan pembangunan nasional. Artinya dalam artian dalam kaitan dengan pembangunan, ya, developmentalism, dia harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan yang sustain atau yang berkelanjutan dan itu tidak merugikan lingkungan laut. Asas nomor 17 dibentuknya Badan Nasional yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Ini menjadi mandat yang perlu dilakukan oleh semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Misalkan di Indonesia, upaya dari pencemaran lingkungan laut, ada 2 kementerian sektoral yang kemudian menangani. Yang pertama Kementerian Lingkungan Hidup, yang kedua adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang itu memiliki duties atau kewajiban untuk melindungi laut dari pencemaran yang terjadi sebagai badan nasional. Ya. Asas nomor 21, pencegahan pencemaran daerah di luar yurisdiksi atau pengawasan negara, misalkan yang terjadi di negara lain tetapi berdampak transboundary, lintas batas negara. Ini juga perlu diantisipasi, mengingat kemajuan teknologi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu juga berdampak kepada upaya dan sifat dari eksplorasi laut tersebut yang dilakukan secara sporadik atau bahkan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip lingkungan laut. Asas nomor 22, kerjasama antar negara dalam hal penetapan ganti rugi, artinya segala negara yang kemudian tanggung jawab itu dapat melakukan tanggung jawab dan tanggung gugat atau kita sebut sebagai liability and responsibility seperti itu di dalam konteks lingkungan laut. Asas nomor 27, diberlakukannya standar yang berbeda di antara negara-negara yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan lautnya. Di UNCLOS 82 di bab 15 itu juga bab 12 mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Di dalam konteks ini, di bab 12, menyebutkan ada kewajiban umum negara untuk melindungi dan melestarikan tentang lingkungan laut. Bagaimana upaya tindakan-tindakan untuk pencegahan dan mengurangi serta mengendalikan laut dari sumber apapun dapat dilakukan oleh negara baik sendiri maupun bersama-sama. Ya, mengingat tadi ini adalah common problem sehingga penyelesaiannya ya harus dilakukan secara bersama-sama seperti itu. Untuk tidak mengalihkan kerusakan atau bahaya ataupun apapun ke satu macam ke bentuk lain sehingga upaya perbaikan suatu lingkungan hidup harus diupayakan untuk tidak merugikan kepentingan lingkungan hidup yang lain. Misalkan jika suatu negara fokus untuk membenahi atau memperbaiki terumbu karang, maka jangan sampai kemudian upaya itu merusak kepentingan katakanlah perikanan. Karena sebenarnya di dalam konteks circle pengaturan tentang hukum laut ini semuanya saling berkaitan. Jika terjadi pencemaran, semuanya juga terdampak.
Ini yang perlu dilakukan, artinya ada comprehensive framework yang wajib dilakukan oleh negara, kerangka kerja komprehensif yang memperhatikan dan mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan yang terjadi di dalam upaya melindungi kelestarian lingkungan laut tersebut. Kerjasama global dan regional di pasal 197 sampai 201 menetapkan kewajiban negara mengadakan kerjasama secara global atau regional untuk mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Melalui summit yang atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan di bawah mekanisme katakanlah di tingkat global ya melalui mekanisme PBB atau di bawah mekanisme International Maritime Organization, jika kita di bawah mekanisme regional katakanlah di bawah mekanisme ASEAN atau pertemuan-pertemuan bilateral itu menjadi satu langkah strategis yang mencapai perlindungan laut. Tentu hal tersebut harus dituangkan di dalam kesepakatan dan perjanjian internasional yang tunduk berdasarkan rezim hukum internasional atau yang tunduk berdasarkan Konvensi Wina 1969 atau 1986. Lalu ada juga langkah-langkah bantuan teknis, ya, technical assistance, yang itu misalkan terkait dengan training bagi tenaga ilmiah dan teknis di dalam rangka untuk maintenance of marine environment tadi. Yang kedua adalah partisipasi dalam program internasional. Biasanya di bawah mekanisme PBB ada UNEP, ada UNDP, ya, yang itu memberikan akses bagi negara-negara untuk melindungi lingkungan laut, termasuk mungkin ada kaitan laut, tetapi bukan termasuk dalam ruang daratan, katakanlah misalkan pembangunan hutan bakau dan lain sebagainya yang mencegah proses penaikan volume air, itu juga menjadi program yang strategis yang bisa dilakukan oleh negara untuk mendapatkan bantuan teknis dari organisasi terkait. Pemberian peralatan dan fasilitas yang diperlukan yang menunjang pelestarian lingkungan laut. Peningkatan kemampuan bagi pihak-pihak ya yang kemudian melakukan perlindungan laut dan pemberian sarana pengembangan dan fasilitas. Itu adalah upaya yang ditujukan untuk dalam rangka bantuan teknis. Poin D adalah perundang-undangan nasional. Artinya ada kewajiban negara untuk menyelaraskan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hukum internasional, baik pencemaran yang berada dalam yurisdiksi negara atau yang berada di luar yurisdiksi negara. Di Indonesia adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009, itu menjadi suatu langkah yang sangat maju, mengingat semua ketentuannya itu merujuk kepada Konvensi Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Lingkungan Internasional, dan ada kaitannya juga dengan pelindungan lingkungan laut. Tetapi dampak yang terbaru ini yang perlu kita antisipasi, artinya harus ada keberpihakan negara untuk menghindari sedemikian rupa impunitas atau perlindungan bagi pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan laut. Dan mereka harus membayar kompensasi yang berwujudkan responsibility dan ability sesuai dengan amanat hukum internasional. Dan penegakan hukum oleh negara bendera kapal apabila itu terjadi terkait dengan pelayaran ya, terkait dengan pembuangan limbah dan dumping, dan oleh negara pelabuhan apabila itu terjadi di suatu negara pantai. Saya rasa itu menjadi satu diskursus kita terkait dengan hukum lingkungan laut internasional. Semoga meningkatkan awareness atau kesadaran kita bersama bahwa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan laut menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.